di pihak Tuhan. Selanjutnya mari kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga. Memang ada beberapa poin sebenarnya, tapi saya rangkum di bagian ketiga ini supaya kita akan melihat apa yang harus kita lakukan. Di bagian ketiga masih dalam pembacaan kita di 2 Tawarik 20. Namun kita akan melihat kepada ayatnya yang ke 14 kemudian sampai ayatnya yang ke-15 dulu. Mari kita membaca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Katakan amin. Haleluya. Pada bagian yang ketiga ini kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah katakan bahwa ada kabar yang buruk, ada situasi yang menakutkan, ada hal-hal yang membuat kita khawatir. Sama seperti yang dialami oleh Raja Yehuda, yaitu Yosafat pada waktu itu mendengar bahwa ada laskar yang besar yang akan datang menyerang mereka. Kemudian ada dalam keadaan yang takut, namun memilih dengan benar, mengambil keputusan yang benar. Dan pada waktu itu Alkitab mencatat dari pembacaan kita di ayat 14 dan 15 bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Jadi Tuhan berfirman kepada Yehuda dan juga Raja Yosafat pada waktu itu dengan pernyataan bahwa janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Atau saya boleh katakan, janganlah kamu takut dan terkejut akan berita-berita yang menakutkan itu, akan kabar-kabar yang mengkhawatirkan itu, ya saudara. Tetapi Alkitab berkata, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Di bagian kedua kita sudah belajar bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan, artinya ada di pihak Allah. Amin. Sepakat dengan Allah, taat terhadap segala perintah Allah. Maka di dalamnya Alkitab berkata bagian yang ketiga ini adalah jangan takut, jangan terkejut. Artinya apa? Jangan kita panik, ya saudara. Jangan kita panik. Artinya juga bahwa kita harus tetap berada dalam keadaan tenang. Amin. Tetap tenang. Amin. Ini bagian yang ketiga adalah tetap tenang, jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena menyadari bahwa kita bersama-sama dengan Allah. Amin. Ini yang harus kita pegang. Sekalipun ada situasi yang menakutkan, sekalipun ada banyak hal yang ada dalam benak pemikiran kita yang memberikan rasa khawatir dalam hidup kita, namun Alkitab memberitahu kita, kita harus tetap berada dalam keadaan yang tenang. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 62 ayat 6. Mazmur 62 ayat 6. Kalau sudah dapat, mari baca Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Saudara, dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Luar biasa ya saudara, ketenangan hanya didapatkan di dalam Allah. Amin. Dan di dalam Allah ada harapan. Kita juga melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata di sana,
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sampai di sana. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya pada waktu kita dalam keadaan yang tenang, tidak takut, saudara, di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Karena pada waktu kita tenang, di situ bukan berarti kita hanya berdiam diri, tapi kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kita percaya kepada Dia. Saudara, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Berarti saat kita panik, saat kita takut, justru kita akan hilang kekuatan. Amin. Kita akan hilang kekuatan di saat kita panik, di saat kita takut. Bahkan pada waktu kita panik, kita takut, maka kita bisa memilih atau mengambil keputusan yang salah. Ya. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan, saudara. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang besar dan dahsyat dan luar biasa. Karena kita sudah panik, kita sudah takut, kita sudah kalut, kita lupa akan segalanya. Di sini kita diingatkan firman Tuhan. Pada waktu engkau takut, engkau harus memilih untuk tetap tenang dan percaya. Amin. Engkau harus tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Amin. Di situ ada kekuatan daripada Tuhan. Di dalam Yesaya 32. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata di sana, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di sini saya mau katakan dari firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 17 ini, bahwa ketenangan itu didapatkan di dalam kebenaran. Amin. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kebenaran Allah ada dalam hidup kita, maka ada ketenangan. Tapi kalau tidak ada kebenaran, saudara, semulai ada kebohongan, dusta dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah tenang, saudara. Tapi kalau ada kebenaran dalam hidup kita, kebenaran Allah menguasai kita, firman Tuhan ada tinggal berdiam dalam hidup kita, maka kita akan ada di dalam ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara, jangan penuhi hati, pikiran kita dengan berita yang menakutkan saja, tetapi penuhi hati, pikiran kita dengan firman kebenaran. Amin. Supaya apa? Supaya kita ada ketenangan, supaya kita ada ketentraman, supaya kita ada kekuatan menghadapi berita-berita, kabar-kabar, situasi yang menakutkan hari-hari ini. Haleluya. Satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa kita harus tetap tinggal tenang? Mengapa kita jangan pernah merasa takut? Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca, di dalam ayat 15 tadi, kalau kita memperhatikan baik-baik, dikatakan janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Saudara, mengapa kita harus tetap tenang, tidak takut, tidak panik, tidak terkejut? Karena Alkitab mencatat, di tangan Tuhanlah peperangan. Katakan amin. Ketika kita ada di pihak Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, sama kekuatan kuasa Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Artinya apa? Karena di tangan Tuhanlah peperangan. Saudara perhatikan, kalau di tangan Tuhan peperangan, adakah Tuhan kalah? Coba jawab saudara. Kalau peperangan ada di tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah kalah. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha dahsyat. Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Saudara, karena itu kita harus tetap tenang.
selama kebenaran Allah ada dalam hidup kita, Allah akan berperang ganti kita. Wahyu 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan di sana. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17, ketika aku melihat dia, melihat Tuhan, ya, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Kembali ada perkataan jangan takut. Karena apa, saudara? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Katakan amin. Haleluya. Kita tidak perlu takut. Kita harus tetap tenang. Karena apa? Karena dialah yang awal dan yang akhir. Amin. Artinya apa, saudara? Dialah pusat segalanya. Dialah yang mengatur isi dunia ini. Dialah yang berdaulat atas hidup kita, termasuk masalah hidupmu. Percaya kepada Allah, maka kita akan ada dalam ketenangan. Karena Allah lah yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Sebab dialah yang awal dan yang akhir. Saudara, ada saya baca, jangan takut dengan yang namanya virus Delta. Delta adalah salah satu huruf dalam Yunani, ya. Jadi jangan cuma pikir-pikir tentang Delta, tetapi ingat Alfa dan Omega. Amin. Haleluya. Walaupun ada virus Delta, kita punya Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang akan memberikan kemenangan buat hidup kita. Haleluya. Kemudian mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah, ya. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Haleluya. Jadi saudara, berikutnya pada waktu kita tetap tenang, di dalam tetap tenang ini kan kita harus percaya. Harus percaya kepada Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-17 ini mengatakan bahwa kita harus senantiasa apa? Melihat, memandang kepada janji kemenangan, bukan kepada besarnya masalah. Amin. Kita harus lihat kepada janji kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan berkata bahwa lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan tidak bilang lihatlah laskar yang besar itu, lihatlah persoalanmu. Tidak. Tetapi Tuhan berkata lewat firman-Nya bahwa lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Kalau kita mempelajari bangsa Israel, pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan laut Teberau, saudara. Mereka sebenarnya sudah menyaksikan, sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di Mesir lewat tulah-tulah yang luar biasa, sehingga mereka bisa dibawa keluar dari Mesir. Tetapi pada waktu dalam perjalanan mereka diperhadapkan dengan laut, dengan masalah yang besar, saudara. Kemudian tambah lagi dikejar-kejar oleh tentara atau pasukan Firaun. Mereka mulai ada dalam ketakutan. Mereka mulai berseru, bersungut-sungut. Ya. Mereka mulai berkata, Musa, ya, mereka mulai mempersalahkan pemimpin mereka. Musa, sonda ada tanpa mau mati so di Mesir, sampai mesti mau bawa orang di sini. Di sana orang boleh makan frey, saudara, ya. Walaupun menderita, walaupun disiksa, walaupun diperbudak, mereka mulai ingat masa lalu mereka. Mereka fokus kepada masalah di depan mereka, laut yang besar, bahkan tentara Firaun yang mengejar. Mereka tidak
sadar bahwa mereka dituntun oleh Allah yang besar. Mereka tidak ingat kepada perbuatan-perbuatan Allah yang sudah mereka alami. Bahwa Allah mampu, Allah sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga mata mereka tertutup dengan masalah. Laut teberau. Dan Alkitab mencatat, saudara, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Ya. Karena itu jangan kita memandang kepada masalah. Jangan kita hanya terfokus kepada situasi yang menakutkan ini. Sampai kita lupa Tuhan. Sampai kita lupa untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kita terfokus dengan masalah, kita terfokus dengan urusan-urusan pribadi yang akhirnya membuat hubungan kita dengan Tuhan putus. Ya. Saudara harus putus hubungan dengan dosa, putus hubungan dengan iblis, tapi jangan putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara ada kuota, putus hubungan, putus jaringan, saudara ya. Tapi saudara harus tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara harus tetap memandang kepada janji kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan kepada besarnya masalah. Banyak orang mengeluh, banyak orang bersungut-sungut, banyak orang tidak ada dalam keadaan bersyukur. Karena apa? Karena dia terlalu fokus kepada masalahnya. Dia terlalu fokus kepada situasi yang menakutkan ini. Ada sungut-sungut. Ya. Tidak ada ucapan syukur. Tidak ada pengharapan lagi. Karena apa? Dia terlalu fokus kepada masalahnya. Terlalu fokus kepada sakit penyakitnya. Terlalu fokus kepada dompetnya. Terlalu fokus kepada pacarnya. Ya, lupa bahwa dia punya Tuhan yang besar. Amin. Karena itu saudara, dalam tinggal tenang dan percaya, saudara tetap memandang kepada kemenangan yang Tuhan siapkan buat saudara. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan fokus kepada masalah, tetapi mari kita memandang kepada janji kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Mari kita melihat dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Saudara, Alkitab mengatakan walaupun orang harus menderita karena kebenaran, ya, orang harus menderita karena situasi-situasi ini, apalagi karena kita berdiri di atas kebenaran, maka firman Tuhan berkata kamu akan berbahagia. Karena itu Alkitab berkata jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Artinya orang harus berbeda. Ya, kalau orang rasa takut dengan situasi, kemudian ketakutan itu mulai menguasai seluruh keberadaan hidup mereka, kita jangan seperti itu. Karena kita punya Tuhan, ada Kristus dalam hidup kita, amin. Ada Kristus dalam hati kita, kata firman Tuhan. Karena itu jangan takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Melainkan kalau kita menderita karena kebenaran, maka kita akan berbahagia, kata firman Tuhan. Jadi jangan fokus kepada penderitaan yang sementara ini, tetapi mari tetap terus kuduskan Kristus dalam hidup kita. Maka kita ada ketenangan. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata apa di sana? Ketika Paulus berada di Korintus, saudara,
kemudian banyak orang yang mulai percaya kepada pemberitaan Injil dari Paulus, maka ada ancaman-ancaman yang datang untuk menghalangi Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Namun Tuhan pada suatu malam, dalam ayat yang ke-9 Kisah Para Rasul 18, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut. Amin. Memang ketakutan itu ya membuat kita bisa berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan selalu berkata jangan takut. Pada waktu murid-murid menghadapi gelombang, badai, ya, mereka melihat ada sesosok. Wah, itu hantu, ya, saudara. Namun Tuhan berkata, jangan takut, aku ini, ya, aku ini jangan takut, ya, saudara. Perhatikan di sini juga firman Tuhan datang kepada Paulus. Jangan takut, teruslah apa? Memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Amin. Saudara, sebagai orang percaya kita memiliki tugas tanggung jawab untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita harus memberitakan firman Tuhan, baik melalui perkataan kita, namun pun melalui sikap kehidupan kita yang adalah suratan yang terbuka, firman Allah yang terbuka. Ya, Alkitab berkata, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, saudara. Luar biasa di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita luar biasa, sekalipun mungkin gereja-gereja dibatasi untuk beribadah, namun Tuhan Allah yang luar biasa melalui media yang sudah ada, kita boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tidak tinggal diam, ya. Tidak hanya ya merenung tentang masalah, tentang pergumulan, tentang situasi yang menakutkan, tetapi Tuhan mau kita tetap ya memberitakan firman, jangan diam, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi jangan takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah tenang dan percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Di sana juga firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, saudara, Tuhan memberitakan kepada kita bahwa jangan takut. Ya, kembali lagi, diulang-ulang, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi, ke dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan penderitaan sekarang ini penderitaan yang ringan, yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Karena itu kalau kita menderita, kalau kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang buruk, ya, keadaan-keadaan mungkin yang diizinkan kita berkekurangan dan sebagainya, kita tidak perlu takut. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap terus setia. Amin. Tetap terus setia, bahkan Alkitab berkata setia sampai mati, ya, setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jangan karena masalah tidak setia lagi. Yang dulu setia, yang dulu rajin beribadah, yang dulu ya aktif pelayanan, tapi ketika ada masalah diperhadapkan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan, mana dia? Waduh, langsung terhilang, sejauh, tidak setia. Alkitab berkata bahwa kalau engkau mengalami satu yang membuat engkau menderita, jangan takut, tapi harus engkau lakukan adalah setia. Amin. Waktu kita tetap setia,
Bahkan pun sampai mati, kata firman Tuhan, maka mahkota kehidupan akan menjadi milik bagian kita. Inilah yang kita rindukan. Saudara, bukan pencapaian-pencapaian di dunia ini sebenarnya yang menandakan bahwa kita ini orang percaya. Pertambahan harta, pertambahan jabatan, ya. Tetapi bagaimana kita berusaha supaya kita sampai akhir didapati Tuhan setia. Amin. Didapati Tuhan setia walaupun kita mungkin mengalami kematian karena iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan di bagian yang lain, saya sudah pernah sampaikan, ada orang-orang yang tidak mengalami janji itu, ya. Tidak menerima apa yang dijanjikan kepada mereka, namun mereka setia. Dan mereka dikategorikan sebagai tokoh-tokoh iman. Di dalam Ibrani, ya. Ibrani pasalnya yang ke-11. Saudara, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, di sini dicatat orang-orang yang luar biasa, ya. Ada Abraham, ya. Ini melihat janji-janji tergenapi dalam kehidupan mereka, ya. Namun ada juga yang dicatat oleh firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara perhatikan, ada orang-orang tokoh-tokoh iman yang benar-benar mengalami, ya, mereka diperhadapkan kepada sesuatu yang menguji iman mereka. Namun pada akhirnya mereka melihat pertolongan Tuhan. Tetapi juga Alkitab dengan lengkap mencatat bahwa bukan hanya mereka yang beriman kemudian imannya mewujud nyatakan lewat hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Tetapi ada orang-orang yang tidak menerima apa yang dijanjikan, tapi mereka tetap setia loh, ya. Bagaimana dengan kita? Jangan hanya kita beriman kemudian imannya kita berkata seperti ini, punya pernyataan-pernyataan. Kalau Tuhan berkati saya, maka saya mau begini. Kalau Tuhan kasih umur panjang saya mau begini. Bagaimana kalau tidak terjadi? Bagaimana kalau Tuhan tidak izinkan kita mengalami itu? Apakah kita masih tetap setia, saudara, ya? Apakah kita masih akan tetap terus berdiri di dalam iman kita? Bahkan saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat 36 di Ibrani 11, dikatakan 36 dan seterusnya dikatakan, ada pula yang diejek, diderah. Di apa lagi? Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji. Saudara perhatikan ancaman-ancaman yang mereka terima. Ini tokoh-tokoh iman. Jangan terus cuma baca dari ayat 1 sampai ayat berapa itu yang Abraham percaya akhirnya dulu tidak punya anak, dapat anak. Nah bagaimana kalau tidak? Dan Tuhan mencatat saudara bahwa ada orang-orang yang tidak menerima apa yang dijanjikan kepada mereka. Bahkan mereka mati mengenaskan karena iman. Tapi inilah tokoh-tokoh iman, saudara. Dikatakan ada yang apa? Digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, saudara, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka.
Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara perhatikan baik. Kalau saudara masih punya rumah, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara masih ada makanan yang enak, ataupun saudara masih bisa makan, puji Tuhan. Syukuri. Jangan pernah bersungut-sungut. Amin. Kalau saudara masih punya uang receh di dompet saudara, sekalipun nyanda berwarna merah, saudara puji Tuhan. Artinya saudara masih bersyukur, saudara ya. Tapi saudara melihat dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh iman, tapi mereka tetap setia. Jangan kita jadi orang Kristen yang beriman hanya karena Tuhan mau sembuhkan saya, Tuhan mau berkati saya. Oke, Tuhan pasti berkati kalau itu bagianmu. Amin. Kalau itu memang bagianmu, Tuhan pasti kasih ya. Tapi engkau harus punya iman. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan mau tolong, dia pasti tolong. Tapi kalau Tuhan tidak akan tolong orang tidak akan menyembah patung dewa Tuanku, Raja. Artinya apa? Mau ditolong dan ditolong, tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Itu iman yang sejati. Saudara bayangkan kalau memperhatikan, membayangkan betapa, wah mengerikan ya. Digergaji. Saudara bayangkan manusia digergaji. Kayu digergaji, oke. Tapi manusia digergaji, saya nggak bisa bayangkan betapa menderitanya kematian itu karena digergaji. Kalau saudara membaca juga dalam kisah martir-martir, ya orang-orang Kristen, ada yang bukan hanya digergaji, digoreng, ya, dipenggal, dipenjara, di bawah tanah yang kayak lubang sampah. Tapi mereka ada juga yang ditaruh di, kalau saudara membaca tentang kisah-kisah orang percaya, ada yang ditaruh di kontainer. Kontainer itu untuk barang, bukan untuk orang. Tanpa ventilasi, saudara ya, nggak ada ruang udara. Jadi dimasukkan ke situ 250 orang satu kali, ya. Kemudian ditutup dan diletakkan di panas. Saudara, sudah pintu dibuka sedikit, kemudian sudah banyak orang, kita sudah kepanasan. Apalagi ada di dalam sebuah kontainer diisi 250 orang tanpa ada cahaya di sana, dan mereka melakukan semuanya di situ. Buang air di situ, dan bayangkan betapa mengerikan. Mati di situ, membusuk di situ, disiksa karena iman. Kalau orang masih cuma karena ujang kok tidak datang beribadah, masih kacang-kacang, saudara, masih karena dapat ojek, aduh, cuma tuh pergumulan-pergumulan begitu, belum menghadapi gergaji, saudara ya, belum menghadapi bahaya-bahaya yang mengerikan ini. Apakah nanti dulu menghadapi seperti itu baru iman kita teruji? Tidak, saudara. Jadi selama masih ada kesempatan, saudara, jangan takut terhadap penderitaan yang harus kita terima, tetapi setialah sampai akhir. Amin. Setialah sampai akhir. Bahkan sekalipun saudara tidak menerima apa yang saudara mungkin sudah doakan, sudah gumuli selama bertahun-tahun, bahkan sampai saudara mati, tapi tetap saudara meyakini Tuhan baik. Dia tetap menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Dia tidak pernah salah. Lagu Pentakosta lama, Yesus tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Jangan pernah salahkan Tuhan atas hidupmu. Amin. Karena Yesus Tuhan tidak pernah salah.
Kita mungkin yang salah. Kita perlu mengoreksi diri kita. Tapi jangan pernah persalahkan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu yang terbaik atas hidup kita. Bahkan situasi yang kadangkala di luar dari pemikiran kita manusia, mengecewakan, menyakitkan secara hati nurani kita, tetapi tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Kau tidak pernah salah. Kalau aku diizinkan melewati ini, aku percaya di ujung daripada peristiwa atau situasi yang aku alami, ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat. Amin. Ini yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Mereka tetap tenang. Mereka tidak takut sekalipun nyawa mereka menjadi taruhan. Ya. Situasi yang menakutkan, ya, tidak membuat mereka panik. Tidak membuat mereka akhirnya menyerah dan berkata, Iko jongoni pemau. Ya, supaya torang nyandak dibunuh. Iko jo, yang penting torang selamat. Saudara, tetap beriman, tetap mempertahankan kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Sekalipun maut atau sekalipun nyawa kita menjadi taruhan. Amin. Setia sampai akhir. Jadi jangan terlalu banyak bersungut-sungut. Jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, saya katakan tadi mungkin kita hari-hari ini, di zaman ini saudara, tantangan-tantangan kita, apalagi kita yang masih ada di daerah, yang masih bebas untuk beribadah saudara, tidak mengalami tantangan-tantangan seperti orang-orang yang beriman pada waktu itu. Mereka apalagi mau pikirkan mau bangun rumah, ya saudara. Tapi mereka apa? Lari. Bersembunyi. Di mana? Di goa-goa. Makan. Mau makan pun, saudara makan sedikit, ya syukur, puji Tuhan. Yang penting kita beriman. Sekarang saudara makan, aduh cuma itu. Mengeluh. Mengeluh. Bersungut-sungut. Saudara, ada orang yang jadi pengembara karena mereka ditolak di tempat satu ke tempat yang lain karena iman mereka. Ya sudah. Namun mereka tetap tenang. Mereka tetap menjalani iman mereka. Jadi saudara, mari pandang kepada janji kemenangan dari Tuhan. Amin. Bukan kepada masalah yang datang kepada kita. Tetaplah setia, tetaplah beriman, ya. Sekalipun ada tantangan dan pergumulan, saudara, jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya kalau Tuhan tolong baru beriman, kalau Tuhan tidak tolong mundur dulu. Ya, itu bukan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati, apapun badai kehidupan mau datang, tetap setia. Amin. Ada masalah, tetap setia. Ada pergumulan, tetap setia. Jangan ada bahasa-bahasa mau berdiam diri dulu. Belum mau wah gereja. Aduh, itu saya pernah dengar ya, itu gimana Pak ibadah? Aduh, mau berdiam diri dulu. Berdiam diri dulu. Datang cari Tuhan. Amin. Supaya masalahmu minimal Tuhan kasih tenang menghadapi masalah. Tuhan kasih kekuatan untuk orang hadapi masalah. Mungkin masalah itu belum diangkat, tapi orang tenang menghadapinya. Amin. Sama seperti situasi ini, yang orang mungkin sudah doakan Tuhan cepat berlalu, namun belum berlalu. Tapi Tuhan berikan kekuatan untuk kita melewati semuanya. Amin. Karena itu saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, saya langsung sampaikan pada saat ini bagian yang keempat dan kelima di dalam pembacaan kita di Ibrani pasal 11 ini. Tadi Tuhan mau supaya kita mengambil keputusan yang benar, yaitu tetap tenang, tidak takut, jangan panik menghadapi situasi yang menakutkan, karena Tuhanlah yang berperang ganti kita. Amin. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Tetap terus memandang kepada janji kemenangan yang Dia siapkan. Terus setia apapun yang kita alami. Dan yang keempat, kita melihat kepada ayatnya yang ke-20. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Keputusan apa yang harus kita ambil?
di saat kita berada dalam keadaan yang takut. Dalam ayat 20 firman Tuhan berkata, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Ya, di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20, percayalah kepada Tuhan, Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabi-nabi atau utusannya Tuhan. Amin. Jadi saudara, menghadapi situasi sulit, saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dan juga percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Amin. Dari nabi-nabinya, orang-orang yang diutus Tuhan. Jangan hanya sama seperti firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir, orang-orang akan kumpulkan guru-guru hanya untuk menyenangkan telinga mereka. Cuma mau cari yang suka-suka menyenangkan orang hati, telinga. Oh, cari firman Tuhan yang sadap-sadap. Kalau firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengajar membangun iman, firman Tuhan yang mengajar untuk bagaimana menyangkal diri, no. Cari guru-guru. Oh, di situ senang, bangga, ya. Di situ Pak bilang, "Duh, mujizat, mujizat, mujizat." Naik, ya. Tidak ditantang untuk bagaimana pikul salib. Ya, Saudara. Yang Tuhan mau adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabi-nabinya, kata firman Tuhan, supaya kita tetap teguh dan kita berhasil, kata firman Tuhan. Jangan sampai dengan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan so bilang, so sampaikan, saudara cuma dengar, lewat begitu saja. Sudah diperingatkan oleh firman Tuhan, dengar telinga kiri, ya, keluar telinga kanan, ya. Saudara, tapi mari Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemberitaan firman oleh nabi-nabi, oleh utusan-utusan Tuhan yang datang memperingatkan kita, menegur kita, menasehati kita, memberikan petunjuk-petunjuk arahan dari Tuhan bagi kita. Mari kita percaya, kita dengar, kita ikuti sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Maka Tuhan berkata, kita akan tetap teguh dan kita akan berhasil. Dan yang tidak kalah penting, keputusan yang benar yang harus kita ambil di saat kita takut adalah di dalam ayat 21 sampai 30. Mari kita melihat. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Mari baca sama-sama. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-30. Dan kita selesai dalam pembahasan keputusan yang benar di saat takut ini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa.
3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Amin, haleluya. Saudara, bagian penting yang kelima yang harus kita ambil, keputusan yang harus kita ambil di saat kita takut adalah mari kita naikkan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan baik yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu. Mereka menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Dan Alkitab mencatat pada waktu mereka menyanyikan nyanyian syukur pada Tuhan, maka terjadi penghadangan ya kepada musuh-musuh mereka. Bahkan kekalahan musuh-musuh mereka, saudara, terjadi akibat dari apa? Nyanyian syukur, pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Jadi saudara, pada waktu engkau sedang berada dalam keadaan takut, lebih baik saudara apa? Nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Jangan bakar lotah ya saudara. Jangan saudara cuma main kartu saudara. Atau saudara kumpul-kumpul minum-minum saudara ya, supaya tapi stres hilang. Tetapi yang Tuhan mau keputusan yang benar di saat saudara takut. Mari saudara nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan di segala waktu. Di saat saudara sedang berada dalam keadaan yang berbahagia, berlimpah, menikmati berkat, pujilah Tuhan. Namun di saat juga saudara sedang sakit, saudara sedang berada dalam masalah, saudara sedang berada di dalam hal-hal yang mengkhawatirkan hidup saudara, mari tetap pujilah Tuhan. Nyanyikanlah syukur kepada Tuhan. Karena pada waktu saudara menaikkan nyanyian syukur, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas masalah saudara. Amin. Daripada saudara bakar lota, ya saudara cerita kalau saudara punya masalah, akhirnya masalah saudara yang sebenarnya bukan konsumsi publik, akhirnya mulai dikonsumsi oleh orang lain. Masalah yang sepenggal jadi 1 meter, jadi 2 meter, dan akhirnya saudara tidak bisa tahan, tidak bisa tarik tuh kata-kata orang lain. Berita yang sudah menyebar saudara. Saya katakan waktu lalu penyesalan ada di akhir saudara. Lebih baik saudara puji Tuhan. Saudara ada masalah, puji Tuhan. Menaikkan puji-pujian. Hanya Tuhan yang mengerti. Saudara, waktu saudara masalah, saudara nyanyikan pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Di situ saudara mungkin meneteskan air mata. Jamahan Tuhan mengalir atas hidup saudara. Damai Tuhan memenuhi saudara. Tiba-tiba saudara ada kekuatan yang baru untuk kembali bangkit. Karena Tuhan menyertai saudara. Amin. Daripada saudara cerita masalah saudara kepada orang lain, yang mungkin orang lain juga tidak bisa tahan rahasia, ini saudara pusing untuk mengklarifikasi. Duh, bukan begitu tadi bilang. Kenapa sampai begitu DP cerita? Bukan begitu DP masalah. Karena itu, kalau saudara sedang berada dalam situasi atau ada masalah, dalam keadaan yang takut karena situasi masalah saudara, mari saudara memuji Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Karena dengan menaikkan pujian syukur kita melihat sebagaimana yang dialami oleh Yehuda dan Raja Yosafat. Mereka mengalami pembentengan dari Tuhan. Amin. Karena ada puji-pujian yang dinaikkan. Saudara perhatikan pada waktu Rasul Paulus ada di penjara karena iman mereka. Yang dilakukan oleh Paulus apa saudara? Memuji Tuhan. Paulus tidak berkata, kita mau niso pasung pak kita.
Aduh Tuhan, Tuhan. Paulus tidak seperti itu. Tapi Alkitab mencatat tengah malam yang dilakukan orang tidak bisa tidur, ini sudah bagi ini setengah mati, ya. Tapi mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan bukan dikonsumsi sendiri. Alkitab katakan sampai orang-orang di penjara itu dengar ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terbuka, ya. Karena apa? Puji-pujian yang dinaikkan. Amin. Saudara perhatikan juga tembok Yeriko dikelilingi dengan apa? Pujian. Ya, mereka memainkan musik, alat-alat musik, menaikkan pujian kepada Tuhan. Alkitab mencatat perlu pakai palu untuk kasih roboh itu tembok Yeriko. Tidak perlu bom, tapi hanya melalui puji-pujian. Tembok Yeriko runtuh. Tembok masalahmu, apapun yang mengkhawatirkan hidupmu, ketakutan apa yang datang dalam hidupmu hari-hari ini, itu bisa runtuh melalui puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Amin. Karena itu mari tetap terus memuji Tuhan. Perbanyak memuji Tuhan di hari-hari ini. Ya, di saat saudara sedang berada dalam keadaan yang takut, mari tetap puji Tuhan. Ya, ingat setiap puji-pujian yang menguatkan. Jangan saudara naikkan puji-pujian yang dari dunia ini, ya, yang hanya menambah masalah lebih terasa berat, ya saudara. Penderitaan lebih terasa berat, ya saudara. Yang sesakit hati tambah menyanyi lagu sakit hati lagi. Lebih dia rasa sakit hati, ya. Bukan dia rasa ada kekuatan, tapi dia lebih baik akhirnya tapi hidup. Banyak orang yang karena sakit hati, karena tidak cari Tuhan, dengar lagu-lagu yang sesuai dengan DP situasi. Situasi menyakitkan, dia putar lagu-lagu menyakitkan. Akhirnya dia mulai merenung tentang masalahnya. Iblis mulai bekerja melalui situasi itu. Akhirnya tidak ambil keputusan benar, ambil keputusan yang salah, mengakhiri hidup ya sama-sama di iblis di dalam neraka, saudara, ya. Banyak yang terjadi seperti itu. Karena itu kalau saudara sedang dalam masalah, mari kita nyanyikan pujian, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Maka masalah beban kita akan memperoleh jalan keluar di dalam Tuhan, ya. Kalau saudara, saya katakan tadi, mungkin orang lain sudah tidak peduli lagi dengan saudara. Saudara datang memuji Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Saudara nyanyikan. Mungkin orang lain yang tidak mengerti, tidak peduli. Kita percaya bahwa Tuhan peduli dengan hidup kita. Amin. Dan sampai saudara sudah terjatuh, saudara menyanyi lagi, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tidak bisa bangkit lagi katanya. Ya, itu pernyataan, tidak bisa bangkit. Ya, so terjatuh tidak bisa bangkit. Saudara, kita dalam Tuhan kita punya kekuatan. Ya, ada tangan Tuhan yang pegang kita. Amin. Ada tangan Tuhan yang siap mengangkat kita saat kita jatuh, ya. Di saat badai bergelora, kata firman Tuhan, dan melalui pujian, ku akan terbang bersamamu. Amin. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya heran juga kadangkala di dalam pernikahan, ya saudara, lagu-lagu yang diputar bukan lagu-lagu yang berisi janji-janji tentang bagaimana kebahagiaan rumah tangga. Tapi di dalam orang baru kawin, ya sudah ada lagu-lagu ini kan, pigi jodeng dia. Pigi ini baru menikah sudah pigi jodeng dia. Ya. Atau satu kaderat orang tiga mendoakan, aduh Tuhan, ini atau mendoakan supaya terjadi perselingkuhan dan sebagainya. Saudara, mari kita sebagai orang Kristen bijak-bijaklah, ya. Jangan sampai kita akhirnya termakan dengan dunia ini, ya. Dan bukan puji-pujian yang membangun iman, tapi lagu-lagu yang hanya berisi kata-kata yang justru melemahkan iman, kata-kata yang tidak membangun, merusak, ya.
Karena itu pada kesempatan ini di akhir dari rangkaian perenungan kita mengenai keputusan yang benar di saat kita takut, kita sudah belajar bahwa yang harus kita lakukan adalah pertama cari, yang kedua mari berdiri di hadapan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, ada di pihak Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, tetap tenang, jangan takut. Keempat, percaya kepada Tuhan dan nabi-nabinya atau utusan-utusannya. Dan yang kelima, mari kita naikkan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan saat kita takut, ya. Saya sudah sampaikan, bukan saudara mencari alternatif jawaban di luar Tuhan, bukan saudara berdiri di jalan orang berdosa, tapi mari berdiri di hadapan Tuhan. Dan saudara bukan panik, tetapi tetap tenang. Saudara percaya kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Dan nyanyikanlah nyanyian pujian syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sadar kami sebagai manusia terbatas. Kadangkala segala upaya kami tidak cukup mampu untuk menjawab setiap persoalan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat tetap tenang di tengah-tengah situasi yang menakutkan yang kami alami. Biarlah kami mampu terus untuk menaikkan ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan, sekalipun berat tantangan hidup yang kami alami. Tetapi biarlah kami mampu untuk tetap terus memandang kepada Tuhan yang akan memberikan jawaban dan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.